Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tak terputus sampai saat ini. Kita masih menggunakan nikmatnya untuk ibadah, untuk melaksanakan puasa sunnah hari Senin, salat maghrib berjamaah, kajian maghrib, i'tikaf, dan berbagai hal yang manfaat yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah ada di tahun yang baru 2023. Dan secara hijriah kita semakin dekat dengan Ramadan. Kita sudah Jumadal Akhirah, sudah ini Rajab, ke depan Sya'ban, lalu Ramadan. Jadi mari siap-siap beramal saleh untuk bulan Ramadan. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang dimuliakan berkumpul dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pembahasan tentang amalia dan apa saja yang dilakukan oleh keluarga orang yang keluarganya telah meninggal, terhadap jenazah keluarganya yang telah meninggal. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya keluarga kita berwasiat untuk dimakamkan di tanah yang dulu diwakafkan untuk masjid, kemudian sebagian tanahnya dari awal sudah diminta untuk wakaf sebagai kuburan orang yang berwakaf. Jadi keluarganya dari awal sudah minta, ini kami wakafkan, tapi ada tanah yang bisa untuk kuburan orang yang berwakaf atau keluarga yang berwakaf. Bagaimana hal seperti itu? Apakah boleh atau tidak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjawab la yajuzu takhsisa mawdi' minal masjid li dafni man banal masjid wa ghairah. Tidak boleh untuk mengkhususkan sebagian tempat di masjid, tanah yang ada maksudnya, untuk menguburkan orang yang berwakaf atau orang lain, atau orang dulu membangun masjid, baik dia membangunnya dan tanah dari dia atau tanah dari dia membangunnya masyarakat. Liwurudil adillatid dalah ala annahu la yajuzu bina'ul masajid alal qubur. Karena banyak dalil yang tidak membolehkan membuat masjid di atas kuburan. Ini jawabannya, pertama tak boleh, yang kedua katanya berdasarkan banyak dalil. Kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh jujur, sebenarnya jawaban ini adalah jawaban sifatnya belum mengkaji komprehensif, dan dalil yang dikemukakan atau dalil yang dianggap melarang itu adalah dalil karena tidak sejalan dengan mazhab masyarakat, karena mereka punya pandangan sendiri sehingga dianggap bertentangan dengan dalil. Sebenarnya bukan bertentangan dengan dalil yang mereka yakini, bukan dengan dalil yang menghukum masalah ini. Lalu bagaimana? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjelaskan lebih lanjut. Apabila kita ingin membangun masjid lalu minta dikuburan di situ, kita pastikan dulu bagian yang mana sebagai tempat kuburan itu. Dan dulu apakah ada syarat atau ada kesepakatan untuk bisa dikuburkan di tanah wakaf itu.
Seandainya bangunan masjid yang sudah diwakafkan atau sudah dibangun di dalamnya dikuburkan, maka tidak boleh. Tapi kalau bagian tanah di luar seperti yang ada di samping kita dengan MDA, maka boleh untuk tempat seperti itu. Dan bila orang sholat di dalam masjid ini, sah sholat orangnya di depan bagian kiblatnya kah atau di sampingnya kah ada kuburan. Dan umat Islam meskipun di depan itu kuburan atau di arah kiblat atau samping kiblat kuburan, itu tidak pernah berniat sholat itu beribadah kepada yang di kuburan. Selalu niat ibadah kita hanya kepada Allah. Tak ada yang berniat ibadah kepada yang di kuburan. Disinilah perlu Bapak Ibu meluruskan pemahaman bahwa orang ziarah kubur itu tidak beribadah kepada orang yang dikuburkan dalam kuburan itu. Ketika orang berdoa di kuburan atau bertawassul, bertabarruk, itu tidak meminta kepada orang yang dikuburkan dalam kuburan itu. Ini mesti dipahami dengan baik. Kita tetap berdoa, meminta, berharap kepada Allah meskipun tempatnya di kuburan. Umat Islam ini mau berdoa dimanapun, dia selalu doanya kepada Allah. Maka doanya selalu dibuka dengan Ya Allah atau Allahumma Rabbana Bismillah. Tengok doa umat Islam rata-rata itu Allahumma Rabbana Bismillah, rata-rata itu awal. Hatta berdoa mau masuk kamar mandi atau setelah keluar kamar mandi, doanya tetap kepada Allah. Tak ada berdoa kepada selain Allah. Hanya saja dalam mazhab Imam Abu Hanifah, jika di arah kiblat itu makruh membuat kuburan di arah kiblat. Makruh ini perlu dicatat, dia boleh. Yang tidak boleh itu haram. Bila dia sebut dia makruh, disebut mubah, dia disebut sunnah, disebut wajib, empatnya boleh. Kalau haram baru tak boleh. Hukumnya 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jika yang 4 selain haram, itu berarti masih boleh. Tapi jika haram baru tak boleh dibuat. Kalau dibuat kita berdosa. Kemudian kita lihat lagi dalil-dalil kenapa kita boleh dikuburkan di sekitar masjid berdasarkan permintaan tadi. Di antaranya dalam Al-Quran, contoh surat Al-Kahfi ayat 21, faqalu ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu kan mereka meninggal semua dalam gua itu. Setelah mereka tidur lama, bangun lalu meninggal di situ. Orang-orang yang hidup di zaman setelah mereka bangun tadi itu ingin membuat bangunan di depannya. Tapi kata sebagian orang-orang saleh di antara mereka, nubni alaihim bunyana wa qalu akharun lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan buat di depan ini masjid. Masjid berarti kuburan di samping masjid. Kan tadi dalamnya di kuburan, gua tadi jadi kuburan. Sebab orang Ashabul Kahfi kuburannya di situ. Bagian luarnya dibuat masjid. Berarti sekarang masjid dengan kuburan berada berdampingan. Ini secara tidak langsung Al-Quran membolehkan ada kuburan dekat masjid. Kalau tak boleh, Al-Quran tidak akan merestui dibuat bangunan masjid di dekat Ashabul Kahfi tadi menjadi kuburannya di gua tempat mereka tidur lama itu. Itu dalil pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain
dijelaskan bahwa seorang sahabat Nabi namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini mohon maaf, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Basir. Dia meninggal. Lalu ketika dia meninggal, dia dikuburkan di dekat tempat dia meninggal, dan setelah itu dibangun masjid di tempat kuburan dia tadi itu. Jadi ada Abu Basir meninggal oleh sahabatnya Abu Jandal, dikuburkan di dekat dia meninggal, lalu kemudian tempat tadi dibangun di dekatnya masjid. Ketika hal itu disampaikan kepada sahabat yang lain dan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun di antara sahabat dan Rasul melarang untuk sholat di masjid yang ada kuburan Abu Basir yang dikuburkan oleh Abu Jandal tadi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi tahu ada kuburan dekat masjid, lalu mereka sholat di masjid itu. Mereka tak melarang dan tidak mengatakan sholat di sana tidak sah. Sudah itu, ketika Rasul akan meninggal, itu Rasul sudah menyampaikan bahwa baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan tempat kuburanku itu adalah raudhatul jannah. Raudhatul Jannah itu yang sekarang kita kalau ke Masjid Nabawi, Raudhah. Yang kalau kita tengok plafonnya itu cantik. Dan bagian depan itu kaligrafinya banyak. Orang haji, orang umroh biasa berusaha untuk bisa sholat di Raudhah. Karena kata Nabi, orang kalau sholat di Raudhah itu nanti insyaAllah akan bertemu dengan tempat itu di surga nanti. Nah, Nabi sudah bilang bahwa tempat kubur beliau dengan antara mimbar beliau dengan tempat kubur beliau Raudhah. Berarti sebelum Nabi akan meninggal, beliau sudah memprediksi atau mengabarkan secara tidak langsung bahwa kubur beliau adalah di tempat beliau dikuburkan saat ini. Saat Nabi bicara itu, rumah Sayyidah Aisyah masih berdampingan dengan Masjid Nabawi. Berarti Nabi semasa hidup itu sudah mengetahui dan sudah mengizinkan kuburan di samping masjid. Nabi menyampaikan hadis setelah beliau mati, itu masih hidup. Masih hidup kan? Kan tak mungkin Nabi menyampaikan hadis ketika beliau sudah mati. Ya kan? Nabi menyampaikan hadis ketika beliau masih hidup. Dan ketika itu redaksinya antara mimbarku dengan kuburku. Apakah kubur Nabi sudah ada saat itu? Belum. Nabi yang bicara tadi hidup. Kuburannya pasti tak ada. Kapan kuburan itu ada? Kalau beliau meninggal nanti. Paham maksudnya? Maka Nabi sebelum meninggal itu sudah menyampaikan, kalau aku meninggal nanti kuburanku di sini. Cuma beliau tak menyampaikan bahasa itu, tapi bahasa tadi sudah menunjukkan beliau akan dikubur di tempat yang beliau sebut adalah kubur beliau itu, atau di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika Nabi meninggal, itu sahabat waktu itu diskusi mau kita kuburkan di mana. Mereka mau diantaranya bilang kita kuburkan di Baqi'. Faja'a Abu Bakar As-Siddiq faqal, datang Abu Bakar saat sebagian mengusulkan di Baqi' dikuburkan Nabi. Datang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda, ma dufina nabiyyun qattu illa fi makanihi alladhi tufiya fihi.
Kata Abu Bakar, aku pernah dengar Nabi bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat dia meninggal itu. Maka perdebatan sahabat mau dikuburkan di mana itu selesai dengan pernyataan sahabat Abu Bakar. Kalaulah buat kuburan dekat masjid itu terlarang, apalagi sampai membongkar, menghancurkan masjid dan seterusnya, sahabat Abu Bakar lebih dahulu untuk menafikan, melarang jangan dikubur Nabi di samping Masjid Nabawi. Tapi justru sahabat Nabi yang merestui dan melakukan penguburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Masjid Nabawi. Fa hufira lahu fihi, lalu dibuatkan kuburan Nabi dan dikuburkan Nabi di tempat beliau meninggal di rumah Sayyidah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pahami dengan baik bahwa membuat kuburan di dekat masjid itu dalilnya boleh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi serta perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melarang, ada orang yang menyatakan tidak boleh sholat di masjid ada kuburan, Bapak Ibu tidak perlu untuk berdebat dengan orang itu. Sholat saja. Dia tak mau sholat, urusan dia. Kita sholat saja. Kenapa? Ada dalil yang jelas. Ulama kita sudah menjelaskan. Maka Bapak Ibu tak perlu ragu dengan masalah ini. Kemudian kalau kita analisa lebih lanjut lagi, jika dulu kuburan Nabi itu berada di luar masjid, sekarang masuk ke dalam masjid, itu dilakukan oleh para ulama di zaman ulama lain juga hidup. Artinya, kalaulah itu tidak diperkenankan, maka ulama lain akan membantah. Tapi sampai sekarang kuburan masih ada di situ dan tak ada yang mengeluarkan dari Masjid Nabawi. Itu artinya para ulama di zaman masjid itu diperluas, lalu kuburan dimasuk dalam masjid, merestui kuburan itu berada dalam masjid, sehingga kalau ada orang yang membantah berarti dia mungkin pemikirannya tidak selapang para ulama yang sudah membolehkan untuk kuburan ada di dekat masjid, bahkan masuk ke dalam masjid. Saya kira itu penjelasan terkait dengan Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pertanyaan. Ada sebagian orang katanya menyuruh untuk hancurkan masjid yang ada kuburan lalu ulang lagi bangun kuburan. Kemudian kuburan ini dulunya karena ada masjid sudah ada, tapi dulu di situ ada kuburan, disuruh hancurkan lalu bangun yang baru. Kemudian kuburan tadi mesti dikeluarkan. Kalau seandainya tak dikeluarkan, maka fatwanya mengatakan tak boleh kita ikut bersedekah, berinfak, berwakaf untuk ikut bangun masjid tadi. Maka bagaimana tentang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Poin pentingnya adalah seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa jika kuburan ada di pekarangan masjid atau bahkan ada di sebagian bagian masjid dengan syarat diwakafkan dari awal, itu tadi sudah dibolehkan. Sehingga kalau ada orang berfikir untuk menghancurkan masjid gara-gara ada kuburan di tempat itu, lalu kemudian seandainya dibangun ulang tak boleh berinfak untuk pembangunan itu, maka kata para ulama, pertama, di dalam Al-Quran Allah menyebut waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha.
orang yang menyuruh menghancurkan masjid yang di situ dulu ada kuburan, perbuatan itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena mencegah, menghalang, melarang orang-orang menghidupkan zikir, salat di masjid. Sementara masjid ini adalah boleh dilakukan seperti yang digambarkan dalam pertanyaan. Maka jangan Bapak Ibu sampai gara-gara kita beda pendapat dengan orang lain, kita melakukan dosa besar. Jika kita tak sependapat dengan orang lain, amalkan saja pendapat yang kita ikut, tinggalkan orang yang tak sama dengan kita. Aman urusan. Yang tak aman itu bila orang beda dengan kita, orang dipaksa harus sama dengan kita. Yang menjadi pertanyaan lanjutan sebenarnya adalah, kenapa mesti dipaksa orang sama dengan kita? Adakah jaminan bahwa kita pasti benar dan orang pasti salah? Sementara orang bisa benar, bisa salah, sama kita, bisa benar, bisa salah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, di sekitar kita ini orang-orang mau beramal dengan keyakinan apapun yang dia yakini, silakan. Tapi tak boleh dia menghukumi orang lain salah karena tak sama dengan dia, seakan dia standar kebenaran. Pertanyaan lanjutan, dia itu sudah pasti benar atau belum? Kalau sudah pasti benar, dalilnya apa? Argumentasinya apa dia pasti benar? Paham Bapak Ibu? Jadi kita ini, kalau setiap orang beramal dengan dia yakini, aman semua masjid, semua madrasah, semua pesantren, semua musalla, aman. Tapi menjadi tidak aman bila orang dianggap tidak benar gara-gara tak sama dengan kita. Lalu Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita mesti tunduk dengan nalar ilmiah dalam mengkaji suatu masalah. Jika seandainya boleh berdasarkan konsep ilmiah, konsep ilmu, buat. Kalau tidak, tinggalkan. Kalau seandainya beda, ya sudah, amalkan yang kita yakini, tinggalkan ya orang amalkan tapi kita tak yakin. Dan jangan terjebak, Ustaz, para ulama ini beda semua Ustaz, sehingga kami tak ada yang kami ikuti, kami tinggalkan semua yang berbeda. Kalau kita tinggalkan semua yang berbeda itu, lalu bagaimana kita akan tahu Al-Quran dan Sunnah? Sementara kita tidak tahu Al-Quran dan Sunnah, kita ikut ulama. Yang kita ikut sekarang kita tinggalkan. Otomatis kita akan mengikut atau beramal dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu dan tidak dibimbing, tidak dipahamkan oleh orang yang ada ilmu. Sekilas nampaknya meninggalkan perbedaan itu dan kembali kepada Al-Quran adalah benar, adalah solusi. Tapi sebenarnya bila dikaji lebih lanjut, itu bahaya. Kenapa? Bayangkan kalau umat meninggalkan para ulamanya. Dia tidak tahu, dia tak ada ilmu, dia tidak pandai. Dengan apa dia akan berpandu untuk bisa mengamalkan Quran dan Sunnah secara benar? Paham Bapak Ibu? Kan ada kan? Sebagian mengatakan ini beda-beda semua, tinggal aja semua perbedaan, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau orang yang tahu saja sudah berbeda, orang yang tahu saja karena ilmunya dia beda pendapat, gimana dengan orang yang tidak tahu? Maka hati-hati dengan ucapan seperti itu. Solusinya adalah, kalau kita tak sama dengan orang atau terjadi beberapa perbedaan, kita ambil mana yang kita yakini untuk kita amalkan. Yang lain tidak kita ambil, tapi kita tak perlu menyatakan kita pasti benar, orang salah. Solusi. Paham nalar ini? Contoh mudah. Ada satu ayat Quran bahwa seperti tadi boleh membuat kuburan dekat masjid berdasarkan surah Al-Kahfi. Kata ustaz yang lain tidak boleh, ayat itu beda pemahaman dengan yang saya pahami. Ya sudah, jamaah ikut saja ustaz yang dia yakini, saya nggak usah diikut. Pilih saja antara saya dengan ulama yang lain misalnya.
Jangan sampai saya tak diikut, yang itu tak diikut, sementara dia tak bisa untuk memahami. Kenapa? Itu berarti dia akan langsung kepada sumber, sementara dia tak punya alat untuk memahami sumber tadi. Ngerti? Mengikuti orang yang ngerti atau dengan sumber atau orang yang mengantarkan kepada sumber saja kita tak clear, apalagi tidak mengikuti orang yang mengantarkan kita kepada sumber. Lebih kacau lagi, lebih rusak lagi. Makanya hati-hati dengan ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan semua perbedaan-perbedaan itu. Berbeda ini kan sebenarnya hal yang lumrah, sudah menjadi fitrah manusia. Kalau kata orang kita, kepala yang sama hitam tapi isinya tidak sama, dan itu sangat masuk akal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada orang menyuruh meruntuhkan masjid karena ada kuburan di dekat itu atau ada kuburan di salah satu ruang kuburan itu, ini termasuk dosa besar. Paham? Terlarang dalam agama hal yang seperti ini. Tidak usah sholat di situ saja, cari sholat yang lain, tempat yang lain. Nggak usah hancurkan masjid yang sudah dibangun. Di sisi lain ini mubazir, ngapain? Ini dulu kita capek bangun, banyak uang habis, banyak waktu habis, banyak energi habis, lalu kita hancurkan, apa gunanya? Mending kita tinggalkan. Kita tidak usah ikut dengan orang yang yakin dengan sholat sah di masjid itu. Paham Bapak Ibu? Kemudian perlu kita pahami dengan baik bahwa ketika kita sholat dalam masjid ini yang ada dekatnya kuburan, hadis Nabi yang lain ada juga yang menguatkan. Apa dia? Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidah. Kata Nabi, semua tempat di bumi ini bagi umatku boleh sebagai tempat sujud. Beda dengan agama lain. Agama lain dia hanya tempat ibadah saja, dia bisa salat. Selain itu tak bisa. Tapi umat Nabi dimanapun bumi ini boleh untuk tempat sujud. Itu artinya di mana saja kita bangun masjid boleh untuk kita bangun. Dan tidak ada nas, hadis atau ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang melarang membuat kuburan dekat masjid. Tak ada. Silahkan cari, nggak akan jumpa. Yang sering menjadi argumentasi kawan-kawan kita yang Wahabi, yang Salafi, nanti orang ibadah kepada di kuburan, nanti orang syirik. Itu cuma perasaan mereka. Kalau kata seorang sekarang, baperan. Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan dalil. Kalau bahasa yang lainnya, mengikut hawa nafsu, bukan mengikut ilmu. Berdasarkan ilmu justru dalilnya membolehkan. Dan kalau seandainya tak membolehkan, itu hanya sebagai mengikut hawa nafsu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila katanya berdasarkan hadis umum, jangankan hadis khusus, hadis umum pun tidak ada yang melarang membuat kuburan dekat masjid. Tak ada. Tak akan jumpa itu. Kalau ada, silakan untuk mengajukan dalil, kita kaji dalil. Kalau dalilnya kuat, kita amalkan. Jika dalil tak kuat, berarti mesti mengaku bahwa tidak bisa dijadikan argumentasi. Baik, kita lanjut dengan diskusi. Silakan, ada yang bertanya Pak Ibu? Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum Isya. Betul? Berapa menit lagi? 18 menit lagi. Silakan, kalau ada pertanyaan Pak Ibu. Ada yang Ibu bertanya, Bu? Silakan, kalau ada pertanyaan. Tak ada? Saya lanjutkan. Ustaz, bagaimana
di sebagian masjid ada kuburan itu kuburan mungkin Habib, mungkin wali, mungkin ulama dulu. Lalu dibuat kuburan khusus di situ, tempat khusus wali tadi atau Habib tadi. Kemudian ketika dibuat kuburan seperti itu, bagaimana sholat kita di sana dan bolehkah kita membuatkan kuburan untuk Habib atau wali seperti itu di sana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dengan baik seperti yang sudah banyak kita jelaskan tadi, bahwa apabila disebutkan dengan Habib, itu yang dikenal oleh masyarakat kita adalah Al-Ba'alawi, keluarga keturunan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, baik Al-Hasani atau Al-Husaini, keturunan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mereka ini ketika disebut dengan Habib dan keturunan Rasul, berarti orang-orang yang di masyarakat kedudukannya dimuliakan. Sehingga ketika mereka dikuburkan di masjid atau dikuburkan di tempat yang dikhususkan untuk mereka, ini juga termasuk bukan bagian yang terlarang menurut agama. Dan perlu Bapak Ibu catat, keturunan Rasulullah itu ada sampai nanti akhir zaman. Jangan dikira keturunan Rasul itu sudah habis dengan meninggalnya keluarga Sayyidina Hasan, Husain, lalu anak cucu mereka meninggal, habis keturunan Rasul, sehingga hari ini yang disebut dengan Habib atau disebut dengan Syarif, Syarifah di sini, itu hanya pengakuan palsu. Nah, seandainya Habib tak ada hari ini, bagaimana mungkin bahwa Nabi menyampaikan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa itrati. Kata Nabi, kalau aku meninggal nanti, kalian berpegang dengan dua yang menjadi tumpuan. Jika kalian berpegang dengan dua tumpuan ini, kalian tak akan sesat. Satu Al-Quran, yang kedua Ahlul Bait Rasulullah. Ini jaminan Rasul ini tentu saja berlaku untuk semua Rasul, semua umat Rasul, tidak terbatas pada masa tertentu. Sudah itu yang kedua, nanti akan muncul yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Bagaimana mungkin Imam Mahdi ini dia di akhir zaman? Dia bukan orang yang hidup di zaman dulu Habib diakui atau keturunan Rasul diakui, lalu dia hilang kemudian nanti muncul lagi. Dia bukan orang seperti itu. Tapi dia adalah keturunan Rasul yang hidup di akhir zaman, dan sebagai tanda kiamat akan segera terjadi. Sekarang Habib tak ada, tapi nanti ketika Imam Mahdi muncul, dia Habib. Paham maksud saya? Kok tiba-tiba ada Habib di akhir zaman, sekarang tak ada? Sebab dia muncul itu tak ada, artinya orang tua dia, orang tua ke atasnya tak ada, tapi tiba-tiba muncul di akhir zaman. Paham nalarnya? Jika nanti di akhir zaman ada, maka mestinya sebelum di akhir zaman itu ada orang tuanya, orang tua ke atas, orang tua ke atas, sampai nanti bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Habib ini dia ada. Dan Habib dari Al-Hasan Al-Husaini itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya ada orang mengingkari Habib, ini jangan-jangan dia di dalam hatinya ada kebencian, ada kedengkian terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perlu kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah ketika beliau masih hidup dan di saat itu kuburan Nabi ada di kuburan beliau, seandainya beliau tidak sholat di kuburan di dalam rumah tadi, ini tidak berarti karena sholat di tempat yang di dekat itu ada kuburan tak boleh. Karena boleh jadi banyak lagi alasan-alasan Sayyidah Aisyah tak sholat di situ. Oleh karena itu, seandainya orang berargumentasi dengan perbuatan Sayyidah Aisyah, ini dia mesti mengungkapkan dalil bahwa Sayyidah Aisyah tidak sholat di ruang yang dahulu tempat beliau bersama Rasul dan di situ sekarang ada kuburan Rasul. Dia mesti mengungkapkan dalil Sayyidah Aisyah tak sholat di situ karena di situ adalah lokasinya sekitar kuburan atau dekat dengan kuburan. Kalau tidak berarti dia hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Paham Bapak Ibu? Kalau ada dapat riwayat Sayyidah Aisyah dia tak mau sholat di kubur di ruang kamar yang dulu dia bersama Rasul, yang kemudian sekarang menjadi tempat dikuburkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar ibn al-Khattab. Karena ada yang berargumen seperti itu. Sebab takut kalau seandainya kita sholat di situ, maka kita bertentangan dengan perbuatan sahabat atau salafus saleh. Kita perlu kemukakan dalil. Jangan sampai kita tak ada dalil tapi kita ngotot bahwa kita pasti benar. Benarnya dari mana? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang dia dengan apa yang dia yakini itu tak yakin. Dia yakin sesuatu, tapi dia sendiri tak kuat keyakinan dengan yang dia yakini. Dan tak sedikit orang bahwa yang dia yakini bila dia kritisi, dia sebenarnya sedang tak jelas meyakini yang mana satu sebenarnya. Contoh sederhana, ketika kawan-kawan kita Wahabi, kawan-kawan kita Salafi menyebut bahwa diri mereka sebagai ahli sunnah, kemudian menuduh ustaz-ustaz atau jamaah di luar mereka tidak mensupport dakwah mereka, menyebut mereka itu memusuhi dakwah sunnah. Kalau ditanya pada Bapak Ibu, betulkah kita ini memusuhi dakwah sunnah? Betulkah kita musuh dakwah sunnah? Tidak. Kita cuma tidak menerima dakwah salafi, dakwah wahabi, bukan dakwah sunnah. Kenapa kita tak menerima? Karena mereka merasa mereka saja yang benar, kita disalahkan. Andaikan mereka beramal dengan yang mereka yakini, kita beramal dengan kita yakini, monggo silakan. Silakan buat sekolah, buat masjid sendiri, buat tempat ibadah sendiri, buat perkumpulan sendiri, amalkan. Sama dengan kita, kalau ada orang Syiah, ada Ahmadiyah, ada berbagai kelompok yang lain, dia silakan beramal dengan yang dia yakini, tapi dia tak boleh melarang dan menuduh orang lain sebagai sesat, apalagi keluar dari Islam. Betul? Kita kan sebenarnya bukan memusuhi dakwah sunnah kan? Tapi memusuhi, atau tak bukan musuhi, hanya tidak menerima dakwah salafi dan dakwah wahabi. Bukan memusuhi, tapi oleh mereka digeser memusuhi dakwah sunnah. Sudah itu yang lain. Kita misalnya ziarah kubur, doa di kubur, oleh mereka menyebut ketika orang berziarah, berdoa ke kubur, beribadah kepada kuburan. Sampai sekarang jamaah Masjid Al-Muqaddis, ada tak jamaah ini kalau ke kuburan dia beribadah di kuburan itu? Ibadah kepada yang dikubur maksudnya. Ada tak? Atau jamaah kita di mana-mana tempat pergi ke kuburan, katakan di Masjid Senaplan, atau kuburan Syekh Burhanuddin di Kuntu, Syekh Burhanuddin di Ulakan Sumatera Barat, atau kuburan Syekh Abdul Ghani di apa namanya Pak Haji? Muratakus, Batu Besurat, atau kuburan ulama-ulama yang lain.
Ada enggak orang kita sampai di situ dia ibadah kepada ulama yang dikuburkan di situ? Enggak ada. Jadi mereka dengan diksi, dengan kalimat yang mereka pakai, itu perlu bertanya, betul enggak orang ibadah kepada kuburan? Contoh yang ketiga, kita ini yang ahlu sunnah sering disebut mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran menyatakan Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy. Padahal sebenarnya tidak. Kita ini meyakini ayat dan hadis yang menyatakan aamintum man fis sama, contoh, atau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita imani. Yang tidak kita imani apa? Makna bahwa ayat itu Allah ada di atas langit, yang kedua Allah ada di atas arsy. Saya ulang, kita tidak mengingkari firman Allah, hadis Nabi yang mengatakan aamintum man fis sama, ayat Al-Quran yang mengatakan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak kita ingkari. Yang kita ingkari apa? Keyakinan berdasarkan pemahaman kepada ayat-ayat tadi, Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Ini beda atau tidak? Satu mengingkari ayat, yang kedua mengingkari keyakinan orang terhadap ayat tadi. Sama atau beda? Dua hal yang berbeda. Termasuk contoh yang paling mudah, Bapak Ibu sering dengarnya. Ketika Nabi Mi'raj, lalu terjadi perintah solat 50, lalu suruh oleh Nabi Musa minta kurang jadi 5. Ketika itu Nabi Muhammad bolak-balik lalu menerima perintah solat, menunjukkan Allah ada di langit. Pertanyaannya, mana ayat, mana hadis mengatakan dalam kisah itu Allah ada di langit? Enggak ada. Yang ada pemahaman akal orang bahwa karena bolak-balik ke langit dan Nabi Musa juga di langit, berarti Allah ada di langit. Itu pemahaman akal, bukan pemahaman dalil. Paham? Artinya bukan berdasarkan tekstual dalil Allah ada di langit, Allah ada di arsy, tapi pemahaman orang tadi berdasarkan cerita yang didapatkan tentang Mi'raj Nabi Muhammad dan dapat syariat salat. Paham nih? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap yang kita katakan itu, jika seandainya kita tak yakin benarnya, enggak usah ngotot-ngotot. Renungkan saja, betul tidak yang kita ucapkan? Sudah tepat atau belum? Kalau belum, nggak usah ngotot, nanti malu. Kenapa? Jangan-jangan kita tak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jangan-jangan kita tak ngerti dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan itu banyak terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya di dakwah Sayyidah Aisyah nggak mau lagi sholat di dalam ruangan karena ada kuburan segala macam di situ, itu belum pasti dalilnya karena tak boleh sholat sebab ada kuburan di situ. Coba kemukakan dalilnya. Mana dalilnya yang mengatakan hal yang demikian? Baik, sebelum kita tutup, silakan Anda bertanya. Ibu-ibu ada tanya, Bu? Silakan, Bu. Baik, Bu. Saya tanya kepada Ibu, yang menciptakan langit dengan arsy itu siapa, Bu? Siapa yang ciptakan, Bu? Allah, Bu. Iya. Sebelum ada langit, sebelum ada arsy, Allah sudah ada. Sudah, Bu. Saat tak ada langit, saat tak ada arsy, berarti Allah sudah ada, kan? Waktu itu di atas langit atau di atas arsy? Hah? Enggak, Bu. Jadi kenapa Ibu sampai bertanya di atas langit atau di atas arsy?
Kira-kira dengan saya tanya tadi, ibu berpikiran Allah itu di atas langit atau di atas aras tidak? Paham pertanyaan saya tadi kan, Bu? Dengan pertanyaan saya tadi, ibu coba mikir. Yang ciptakan langit dan aras adalah Allah. Sepakat, Bu ya? Saat langit dan aras belum ada, Allah ada di atas langit atau aras? Tidak. Lalu sekarang kok tiba-tiba di atas aras? Oh Ustaz, berdasarkan pemahaman ayat, berdasarkan pemahaman hadis. Ayatnya, ibu perlu tahu ayat Quran itu berapa banyak, Bu? Lebih 6.600. Apakah semua ayat itu kalau kita kaji mengatakan Allah ada di langit, ada di aras? Oh, ternyata tidak. Ada redaksionalnya mengatakan, ini redaksional, Bu ya. Artinya secara tertulis orang mengira Allah di atas langit. Orang mengira, bukan begitu kata Allah. Orang mengira Allah di langit, Allah di aras. Tapi bila ketemu ayat yang lain, orang mengira Allah itu di Bukit Tursina. Orang mengira Allah itu ada di masjid. Orang mengira Allah itu dekat dengan orang nadi dia. Orang mengira Allah itu bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kira-kira kalau kemungkinan banyak ini, yang benar satu yang mana, Bu? Paham pertanyaan saya? Kan ayat Al-Quran ibu bisa dapat. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua, kata Nabi Muhammad pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Nabi Muhammad dan Abu Bakar waktu itu di gua Hira atau di langit? Atau di atas aras? Di mana, Bu? Gua Hira. Gua Hira itu di langit atau di Makkah? Paham pertanyaan saya? Jadi ibu tidak usah bingung. Kalau ada orang bilang di atas langit, di atas aras, ibu cukup yakini saja Allah pasti ada. Di mana adanya Allah itu? Tak ada yang bisa memastikan di mana adanya Allah itu, tapi dia pasti ada. Ibu. Dan sebelum semua tempat ada, itu Allah sudah ada. Yang menciptakan semua tempat ini siapa, Bu? Allah. Berarti belum ada tempat, Allah sudah ada. Paham, Bu? Nah, biar lebih mudah, biar lebih tenang Bapak Ibu. Kata Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal Hayy dan Qayyum. Hayy hidup, Qayyum silakan nanti dicari artinya. Dia berdiri sendiri. Dia tak butuh kepada yang lain. Kalau dia berdiri sendiri berartinya dia tak di atas yang lain, tak di dalam yang lain. Ya, Bu? Maka dia tak wujud dengan yang lain, tapi wujud dengan dirinya sendiri. Ayat Quran itu, dia Qayyum, qiyamuhu binafsihi. Paham, Bu? Jadi ibu tidak usah bingung. Allah itu di langit ya Ustaz, Allah di aras ya, nggak usah bingung. Orang yang mengatakan Allah di langit, di aras itu pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis Nabi. Bukan ayat dan hadis mengatakan Allah di langit, Allah di aras, tapi pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis Allah di langit, Allah di aras. Pemahaman ulama Ahlus Sunnah, Allah pasti ada, tidak di langit, tidak di aras, tidak di mana-mana tempat. Kenapa? Sebelum semua tempat ada, Allah sudah ada. Dan semua tempat ciptaan Allah. Adanya setelah Allah ciptakan. Cukup, Bu? Dan ketika misalnya disebut bagaimana sih sifat Allah itu? Dia Qayyum. Bagaimana Qayyum? Dia tidak berada di atas apapun, tak di dalam apapun, dan tak perlu apapun untuk dia wujud. Begitu, Bu. Sudah paham ya, Bu? Sehingga kalau ibu dengar orang meyakini Allah di atas langit, di atas aras, itu keyakinan mereka, bukan dalil Al-Quran, bukan dalil hadis yang begitu. Paham?
Ini perlu dibedakan. Keyakinan terhadap Al-Quran dan hadis dengan dalil Al-Quran dan hadis dua hal yang berbeda. Paham nih? Kata Al-Quran begini, kata hadis begini. Itu satu itu. Yang kedua, berdasarkan dia memahami Al-Quran dan hadis tadi, dia meyakini 1, 2, dan 3. Ini dua hal yang berbeda. Paham? Jangan disamakan. Jadi Bapak Ibu, kita yang Ahlus Sunnah meyakini Allah pasti ada dan pasti tidak di atas langit, tidak di atas aras. Kenapa? Yang menciptakan langit dan aras adalah Allah, dan dia sudah wujud sebelum langit dan aras itu ada. Paham, Bu? Jadi cukup, insyaallah kita sambung di pekan akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.